Ia tidak punya rumah, tidak punya keluarga, bahkan dunia menutup pintu untuknya. Di malam hujan itu, saat seorang gadis terbuang memilih menyelamatkan 3 anak anjing yang hampir mati, ia tidak tahu bahwa keputusan kecilnya akan mempertemukannya dengan 3 pria paling berkuasa dan dingin, yang justru mengubah seluruh hidupnya. Dari gadis yang diusir tanpa apapun, menjadi seseorang yang dipilih takdir, karena kebaikan hatinya di saat dunia bersikap paling kejam. Sebelum kisah ini berlanjut, jangan lupa subscribe channel ini, tekan tombol like, share ke orang-orang terdekatmu, dan tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Menurutmu, apakah kebaikan selalu menemukan jalannya sendiri? Malam itu, hujan turun tanpa jeda. Seolah langit ikut menangis bersama seorang gadis yang berjalan tertatih di tepi jalan kota. Lampu-lampu jalan berpendar samar, memantulkan cahaya kekuningan di genangan air yang menggenangi aspal. Gaun putih yang dikenakannya sudah tak lagi putih, basah, lusuh, dan menempel di tubuhnya yang kurus. Setiap langkah terasa berat, bukan hanya karena kakinya lelah, tetapi karena hatinya remuk berkeping-keping. Namanya Aira, usianya baru 20 tahun. Namun malam itu, hidup seolah memaksanya tumbuh lebih cepat dari seharusnya. Tangannya gemetar saat menggenggam tas kain kecil, satu-satunya barang yang ia miliki. "Tenang Aira, kamu harus kuat," bisiknya pada diri sendiri, meski suaranya hampir tak terdengar tertelan hujan. Udara dingin menusuk tulang, tetapi rasa dingin di dadanya jauh lebih menyakitkan. Ia tidak tahu kemana harus pergi. Tidak ada rumah, tidak ada tujuan, hanya langkah yang terus berjalan, karena berhenti berarti tenggelam dalam rasa putus asa yang siap menelannya kapan saja. Kalimat itu masih berputar-putar di kepalanya, seolah diulang tanpa henti oleh ingatan yang kejam. Mulai sekarang, kamu bukan bagian dari keluarga ini. Suara wanita yang dulu ia panggil ibu terdengar dingin, tanpa ragu, tanpa penyesalan. Aira masih ingat bagaimana ia berdiri di ruang tamu rumah itu, menunduk, sementara koper kecilnya dilempar ke depan pintu. "Aku salah apa?" tanyanya waktu itu. Suaranya bergetar. Namun jawabannya hanya tatapan jijik dan pintu yang ditutup keras. Di bawah hujan malam ini, Aira mengusap wajahnya kasar, mencoba menghapus air mata yang bercampur dengan air hujan. "Kenapa semua orang gampang sekali membuangku?" gumamnya lirih. Dadanya sesak. Ia ingin berteriak, ingin menangis sekeras-kerasnya, tapi suaranya seolah tertahan di tenggorokan. Langkahnya terhenti sejenak. Aira menunduk, menarik napas panjang, lalu menghembuskannya pelan. "Aku nggak boleh hancur sekarang." "Belum," katanya pelan, mencoba meyakinkan dirinya sendiri, meski hatinya sendiri tak lagi percaya. Saat ia kembali melangkah, suara kecil memecah deru hujan. Awalnya samar, hampir tak terdengar. Namun Aira berhenti. Ia menoleh. "Suara apa itu?" bisiknya. Ia mengikuti suara itu hingga ke sudut gelap di belakang sebuah restoran tua yang sudah hampir tutup. Di balik tumpukan kardus basah dan karung sampah, ia melihat sesuatu yang membuat dadanya langsung terasa nyeri. 3 anak anjing kecil meringkuk saling berpelukan. Tubuh mereka gemetar hebat, bulu mereka basah dan kotor. Mata mereka besar, penuh ketakutan. Salah satu dari mereka mengeluarkan suara lirih lagi, seolah memohon. Aira berjongkok perlahan. "Astaga, kalian?" Suaranya pecah. Ia mengulurkan tangan, ragu-ragu, takut membuat mereka semakin takut. "Tenang, aku nggak jahat," ucapnya lembut, seperti berbicara pada bayi. Salah satu anak anjing itu mendekat perlahan, hidung kecilnya menyentuh ujung jarinya. Saat itu air mata Aira jatuh lagi, bukan karena sedih pada dirinya sendiri, tapi karena iba pada makhluk-makhluk kecil yang bahkan lebih tak berdaya darinya.
Aira duduk di atas kardus basah tanpa peduli bajunya makin kotor. Ia memeluk ketiga anak anjing itu ke dalam dekapannya. Tubuh mereka hangat, napas mereka cepat dan tidak teratur. "Kalian pasti lapar, pasti kedinginan," katanya sambil mengelus kepala kecil mereka satu persatu. Perutnya sendiri berbunyi pelan, mengingatkannya bahwa ia juga belum makan sejak pagi. Namun anehnya, rasa lapar itu terasa tak penting. "Aku ini siapa sih? Ngurus diri sendiri aja nggak bisa." Ia tertawa kecil, pahit. "Tapi lihat kita sekarang, sama-sama nggak punya siapa-siapa." Salah satu anak anjing menjilat jarinya pelan, seolah menjawab. Aira tersenyum kecil di tengah tangisnya. "Iya ya, mungkin Tuhan sengaja mempertemukan kita," bisiknya. Untuk pertama kalinya malam itu, ia merasa tidak sepenuhnya sendirian. Ada kehidupan lain yang bergantung padanya. Dan perasaan itu, perasaan dibutuhkan, perlahan menghangatkan hatinya yang hampir membeku. Hujan belum reda ketika Aira berdiri kembali, memeluk ketiga anak anjing itu erat-erat di dadanya. Tubuhnya gemetar, entah karena dingin atau karena takut akan hari esok. "Aku gak punya rumah, gak punya uang, bahkan gak tahu mau kemana," katanya pelan, seolah anak-anak anjing itu bisa mengerti. "Tapi satu hal yang aku tahu," ia berhenti sejenak, menelan ludah. "Aku gak akan ninggalin kalian." Kata-kata itu keluar begitu saja, jujur, tanpa perhitungan. Ia melangkah perlahan, menyusuri jalan yang basah, memeluk mereka seolah mereka adalah harta paling berharga di dunia. Aira tidak tahu bahwa langkah kecil itu, keputusan sederhana untuk menolong ketika dirinya sendiri hancur, adalah awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Malam itu, di bawah hujan dan lampu jalan yang redup, seorang gadis terbuang memilih tetap berbuat baik. Dan tanpa ia sadari, kebaikan itulah yang kelak akan menyelamatkan dirinya sendiri. Langkah Aira membawanya semakin jauh dari pusat kota, hingga tanpa ia sadari, ia berdiri di depan sebuah gerbang besi tinggi dengan ukiran rumit. Di baliknya, tampak halaman luas dan sebuah bangunan megah yang diterangi lampu-lampu kristal. Sebuah mansion. Aira menelan ludah. Ia tahu tempat itu bukan miliknya, bukan dunianya. Ia hendak berbalik ketika salah satu anak anjing di pelukannya merengek pelan. Tubuh kecilnya makin lemas. "Sabar ya, sebentar lagi," bisik Aira panik. Ia menoleh ke sekitar, berharap menemukan pos keamanan atau setidaknya tempat berteduh. Hujan makin deras dan dingin menembus tulangnya. Dengan ragu, Aira melangkah mendekati gerbang. "Aku cuma mau bertanya, cuma sebentar," katanya pada dirinya sendiri, seolah meminta izin dari rasa takutnya. Ia menekan bel kecil di samping gerbang, jantungnya berdegup kencang, sementara ketiga nyawa kecil di dadanya bergantung penuh padanya. Bel belum berhenti berdengung ketika suara langkah cepat terdengar. Seorang satpam berseragam hitam keluar dengan wajah curiga. "Hei, kamu mau apa di sini?" bentaknya. Aira terkejut, refleks memeluk anjing-anjing itu lebih erat. "Maaf Pak, aku cuma butuh tempat berteduh sebentar. Anjing-anjing ini kedinginan," katanya terbata-bata. Satpam itu mengernyit, menatap Aira dari ujung kepala hingga kaki, lalu melirik jijik ke arah anjing-anjing itu. "Ini bukan tempat penampungan," katanya dingin. "Pergi, sebelum aku panggil yang lain." Aira mengangguk cepat, air matanya hampir jatuh. "Tolong, cuma sebentar saja," pintanya lirih. Namun sebelum satpam itu sempat menjawab, pintu utama mansion terbuka perlahan, dan suara langkah sepatu mahal menggema dari dalam. Tiga pria keluar bersamaan, seolah dunia berhenti sesaat saat mereka berdiri di bawah cahaya lampu gantung besar. Mereka tinggi, rapi, dan memancarkan aura yang sulit dijelaskan. Dingin, berkuasa, dan menakutkan. Jas hitam mereka tampak mahal. Wajah mereka tampan dengan sorot mata tajam yang terbiasa mengendalikan segalanya. Aira spontan menunduk. Salah satu pria melirik ke arahnya,
lalu ke arah anjing-anjing kecil di pelukannya. "Ada apa ini?" tanyanya datar. Satpam itu langsung membungkuk hormat. "Gadis ini masuk tanpa izin Tuan." Pria itu mendekat beberapa langkah. Aira bisa merasakan kehadirannya. Napasnya terasa berat. "Kau yang membawa anjing-anjing itu?" tanyanya lagi. Aira mengangguk pelan. "Iya, mereka hampir mati kedinginan," jawabnya jujur, meski suaranya nyaris tak terdengar. Pria itu menatap Aira lama, terlalu lama. Tatapannya membuat Aira merasa telanjang, seolah seluruh luka dan ketakutannya terbaca jelas. Ia mengangkat tangannya perlahan. Jarinya menyentuh dagu Aira, memaksanya mendongak. "Kenapa?" tanyanya singkat. "Kenapa kau menolong mereka?" Aira terdiam. Banyak jawaban berputar di kepalanya. Tapi yang keluar justru yang paling jujur. "Karena, kalau aku nggak nolong, mereka mati," katanya lirih. "Aku tahu rasanya ditinggal saat butuh pertolongan." Udara terasa menegang. Dua pria lainnya saling pandang. Ekspresi mereka berubah tipis. Sesuatu yang jarang terjadi. Pria pertama menarik tangannya perlahan. Sorot matanya sedikit melembut. Meski suaranya tetap dingin. "Dunia ini nggak adil pada orang sepertimu," katanya pelan. Hening beberapa detik terasa seperti selamanya. Aira menunduk lagi, siap mendengar perintah untuk pergi. Namun suara yang ia dengar justru membuatnya tertegun. "Bawa dia masuk," ujar salah satu pria lainnya singkat. Satpam itu tampak ragu. "Tapi Tuan," "Aku bilang, bawa dia masuk," potongnya tegas. Aira mengangkat kepala. Matanya membesar. Aku boleh?" tanyanya tak percaya. Pria pertama menatapnya sekali lagi. "Hanya malam ini," katanya. "Dan hanya karena anjing-anjing itu." Aira mengangguk cepat. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Terima kasih banyak," ucapnya berulang-ulang. Ia melangkah masuk ke dalam mansion, tanpa tahu bahwa malam itu bukan hanya menyelamatkan 3 nyawa kecil, tetapi juga menjadi awal dari takdir yang akan mengubah seluruh hidupnya. Begitu kaki Aira melangkah melewati ambang pintu mansion, udara hangat langsung menyelimuti tubuhnya. Aroma kayu mahal dan bunga segar memenuhi ruangan, begitu berbeda dengan bau hujan dan aspal yang tadi menempel di dirinya. Lampu kristal di langit-langit memantulkan cahaya lembut, membuat Aira refleks memejamkan mata sejenak. "Aku mimpi ya," bisiknya pelan. Tangannya gemetar saat menurunkan anjing-anjing itu perlahan. Salah satu pelayan mendekat, raut wajahnya bingung melihat kondisi Aira. "Tuan, gadis ini." "Siapkan selimut dan susu hangat untuk anak anjing itu," perintah salah satu pria tanpa menoleh. Aira menatapnya kaget. Tak ada bentakan, tak ada cemooh, hanya perintah singkat yang entah kenapa membuat dadanya terasa sesak. Aira duduk di sofa empuk sambil memeluk selimut tebal. Tubuhnya masih gemetar, bukan karena dingin lagi, tapi karena perasaan tak percaya. Ia menatap ketiga pria itu berdiri beberapa langkah darinya, berbincang pelan seolah lupa bahwa ia ada di sana. "Dia terlalu polos," ucap salah satu dari mereka. "Justru itu yang berbahaya," sahut yang lain. Aira menunduk, merasa dirinya seperti barang yang sedang dibicarakan. "Maaf," katanya pelan, membuat mereka menoleh bersamaan. "Aku nggak bermaksud merepotkan. Kalau sudah reda, aku pergi." Kata-kata itu meluncur otomatis, kebiasaan orang yang terlalu sering diusir. Pria yang pertama menatapnya lama. "Kau selalu siap pergi?" tanyanya. Aira tersenyum kecil. "Iya, karena biasanya memang begitu."
Anjing-anjing kecil itu kini tertidur nyenyak di atas handuk hangat. Aira mengelus kepala mereka perlahan, matanya berkaca-kaca. "Lihat," katanya lirih, lebih pada dirinya sendiri. Mereka akhirnya tenang. Salah satu pria mendekat, berdiri di sampingnya. Dari jarak dekat, aura dinginnya terasa berbeda, tidak semenakutkan sebelumnya. "Kau menyelamatkan mereka," katanya singkat. Aira menggeleng pelan. "Aku cuma melakukan hal yang seharusnya." Pria itu terdiam sejenak. "Di dunia kami," ucapnya kemudian, "orang jarang melakukan sesuatu tanpa pamrih." Aira mengangkat wajahnya. Kalau harus ada alasan untuk berbuat baik, mungkin dunia ini memang terlalu kejam. Malam semakin larut, namun tak satu pun dari mereka menyuruh Aira pergi. Ia diberi kamar kecil di sisi belakang mansion, tidak mewah tapi hangat dan bersih. Saat pintu ditutup, Aira duduk di tepi ranjang, memeluk lututnya. "Aku aman malam ini," bisiknya pelan, seolah tak percaya kata-kata itu keluar dari mulutnya sendiri. Air mata jatuh lagi, kali ini bukan karena sedih, melainkan karena lega. Di luar kamar, salah satu pria berdiam cukup lama. "Kenapa kau membiarkannya tinggal?" tanya yang lain. Jawabannya singkat, "Karena matanya seperti orang yang sudah terlalu sering disakiti." Pagi datang dengan cahaya lembut menembus jendela. Aira terbangun perlahan, sempat lupa di mana ia berada. Namun saat ia mendengar suara langkah kecil dan renghekan pelan, ia tersenyum. "Kalian juga mimpi buruk ya?" katanya sambil menggendong salah satu anak anjing. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Aira menyadari satu hal, ia tidak lagi sendirian. Dan di rumah megah itu, di antara 3 pria dingin yang tak pernah ia bayangkan akan ia temui, hidupnya mulai mengambil arah yang sama sekali baru, arah yang penuh kemungkinan, sekaligus penuh ujian. Hari-hari Aira di mansion itu berlalu dengan perasaan yang campur aduk. Ia membantu sebisanya, membersihkan halaman, menyiapkan makanan untuk anjing-anjing kecil, dan sesekali membantu pelayan. Namun setiap langkahnya selalu diawasi, bukan dengan curiga, melainkan dengan perhatian yang tak ia mengerti. Suatu sore, salah satu pria menghampirinya saat ia duduk di taman. "Kenapa kau selalu menunduk saat bicara?" tanyanya. Aira terdiam sejenak. "Karena kalau aku menatap terlalu lama, biasanya aku diminta pergi," jawabnya jujur. Pria itu terdiam, rahangnya mengeras. "Di sini, kau tidak perlu takut diusir," katanya pelan. Kalimat sederhana itu membuat mata Aira berkaca-kaca. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Suatu malam, percakapan keras terdengar dari ruang kerja. Aira tanpa sengaja mendengar namanya disebut. "Kita tidak bisa menyimpannya terlalu lama," ujar salah satu suara dingin. "Dia bukan bagian dari dunia kita." Aira membeku di balik pintu. Dadanya sesak. "Aku tahu," bisiknya pada dirinya sendiri. Ia mundur perlahan, kembali ke kamar dengan langkah gemetar. Malam itu, ia tak bisa tidur. Ia duduk di tepi ranjang, memeluk salah satu anjing kecil. "Sepertinya, aku harus pergi lagi," ucapnya lirih. Seolah sudah terbiasa dengan perpisahan sebelum benar-benar diminta pergi. Pagi berikutnya, Aira mengemasi barang-barangnya. Tak banyak, hanya pakaian pinjaman dan kenangan singkat yang terlalu cepat melekat di hatinya. Saat ia hendak melangkah keluar, suara langkah menghentikannya. "Kau mau kemana?" tanya pria yang pertama kali menemuinya malam itu. Aira menunduk. "Aku nggak mau merepotkan. Aku dengar pembicaraan kalian semalam." Pria itu menghela napas panjang. "Dunia kami memang kejam," katanya. "Tapi bukan berarti kau harus kembali terluka." Ia mendekat. "Tinggallah.
Bukan karena kami kasihan, tapi karena kami memilih. Aira mengangkat wajahnya perlahan. Air mata jatuh tanpa suara. Hari itu, Aira menangis lebih lama dari yang ia ingat. Bukan karena sedih, melainkan karena akhirnya ada seseorang yang memilihnya. Ketiga pria itu berdiri tak jauh darinya, masing-masing dengan caranya sendiri. "Kau mengubah suasana rumah ini," ujar salah satu dari mereka. "Kau mengingatkan kami pada hal-hal yang dulu kami lupakan." Aira tersenyum kecil di balik air mata. "Aku cuma ingin hidup tenang," katanya pelan. Pria pertama menatapnya lembut. Kadang, orang yang hanya ingin hidup tenang justru membawa perubahan terbesar. Malam itu, Aira duduk di taman, memandangi langit yang kini cerah. 3 anak anjing berlarian di sekelilingnya, sehat dan ceria. Ia menarik nafas dalam-dalam. "Terima kasih Tuhan," bisiknya. Dari kejauhan, 3 pria itu memperhatikannya, tanpa berkata apapun. Mereka tahu, sejak gadis itu masuk ke hidup mereka, ada sesuatu yang berubah. Bukan hanya pada dirinya, tetapi juga pada mereka. Aira, gadis yang pernah terbuang dan tak dianggap, kini menemukan tempatnya. Bukan karena ia kaya, kuat, atau sempurna, tetapi karena ia memilih tetap berbuat baik saat dunia bersikap paling kejam. Dan di sanalah kisah ini menemukan maknanya.